Efeknya di beberapa jalan di Denpasar dan Badung, visual sampah sudah menjadi pengalaman sehari-hari. Ketika desa adat didorong ikut mengurus sampah, bahkan dalam skala operasional, yang terjadi adalah pergeseran fungsi. Beberapa warga mengeluhkan, nggak sampai sebulan tebing modern mereka sudah penuh. Ada satu momen yang membuat perasaan ini terenyuh. Ketika Wali Kota Denpasar terlihat menahan tangis dan memohon keterlibatan desa adat untuk menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya. Di satu sisi, gestur itu terasa manusiawi, bahkan tulus. Saya yakin pasti tulus. Tapi kok rasanya ini justru membuka hal yang lebih dalam ya? Ya, setidaknya bagi pikiran saya. Ketika seorang kepala daerah harus memohon kepada warganya untuk menyelesaikan sesuatu yang secara hukum adalah tanggung jawab negara, maka ada yang tidak beres dalam sistem yang sedang berjalan ini. Dalam kerangka formal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah sangat jelas menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Negara bukan hanya pembuat aturan, tetapi penyelenggara sistem. Namun saat kita melihat implementasi di Bali, terutama setelah hadirnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, arah itu seperti bergeser. Penanganan sampah ditekankan selesai di sumber, di tingkat rumah tangga dan komunitas. Sekilas ini terdengar progresif yang menguatkan kesadaran warga. Tapi kalau dianalisa lebih dalam, ini seperti memindahkan beban dari negara ke masyarakat secara perlahan, tanpa pernah benar-benar mengakui perpindahan itu. Di satu sisi, seperti terlihat adanya pertentangan aturan baru dalam tanda kurung pergubnya pada aturan yang lebih lama atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu. Di fase ini, desa adat menjadi aktor yang paling terdorong ke depan. Padahal, dalam struktur sosial Bali, desa adat itu tidak pernah dirancang sebagai institusi teknokratis pengelolaan limbah. Namanya desa adat ya hidup dalam ranah adat, sosial, dan spiritual. Ketika desa adat didorong ikut mengurus sampah, bahkan dalam skala operasional, yang terjadi adalah pergeseran fungsi. Walaupun orang-orang bilangnya ini perluasan peran ya. Ada semacam tekanan halus. Jika tidak ikut mengelola, dianggap tidak peduli lingkungan. Jika ikut mengelola, mereka harus menanggung sesuatu yang di luar kapasitas dasarnya. Di tahap ini, kelihatannya negara bekerja secara tidak langsung mendistribusikan tanggung jawab tanpa distribusi sumber daya yang setara. Sementara itu, di tingkat masyarakat, realitanya semakin jauh dari ideal. Warga diminta membuat tebing modern, yang itu bagus ya. Tetapi siklus pembuatan kompos yang membutuhkan waktu berbulan-bulan tidak pernah sejalan dengan produksi sampah harian yang terus ada. Beberapa warga mengeluhkan, nggak sampai sebulan tebing modern mereka sudah penuh. Warga juga memilah sampah. Ini apalagi, sangat keren. Tapi sampah yang dipilah nggak bisa diselesaikan, nggak diangkut. Efeknya di beberapa jalan di Denpasar dan Badung, visual sampah sudah menjadi pengalaman sehari-hari yang melekat di tubuh warga. Bau sampah yang tertahan berhari-hari di depan rumah, plastik-plastik yang mulai tercecer karena tempatnya penuh, dan pekrimik kecil-kecil antara tetangga yang pelan-pelan berubah menjadi sindiran. Ada yang sudah disiplin memilah, tapi mulai kesel karena merasa usahanya sia-sia ketika sampahnya tidak diangkut. Ada yang akhirnya memilih membakar diam-diam di pagi hari, karena ya, nggak tahu harus ngapain lagi kan? Sampai ada berita yang memperlihatkan suasana Badung dan Pasar seperti Kintamani di pagi hari. Kalau Kintamani terasa sejuk oleh kabutnya, di sini karena asapnya. Kita tahu beberapa level pengelolaan sampah tidak bisa selesai di rumah tangga saja. Perlu peran yang lebih besar seperti level banjar atau desa. Tapi di aturan pergub semua dihentikan bahkan di level rumah tangga. Membakar dilarang. Ya, karena itu bisa buat sesak nafas, tapi sekali lagi, alternatif tidak tersedia. Pilihan-pilihan yang diambil seringkali karena ketiadaan opsi. Yang muncul kemudian adalah gesekan antar warga. Saling nyalahin, saling negur, saling curiga. Konflik bergerak horizontal, sementara sumber masalahnya tetap berada di level struktural yang lebih tinggi. Oleh para pejabat yang jarang bersuara terkait masalah ini. Padahal secara undang-undang, ini adalah tugasnya. Salah satunya yang tertulis jelas di pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan pasal 11 di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bahwa negara wajib hadir dalam pengelolaan sampah bagi setiap warga negaranya. Sekali lagi, wajib ya. Nah, balik lagi ke polanya. Pola tekanan ini seperti berlapis, provinsi, kabupaten kota ke masyarakat.
Lalu masyarakat saling menekan satu sama lain. Tidak ada ruang untuk kita saling bertanya, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab penuh? Media-media juga jarang menampilkan kenyataan ini. Yang ramai hanya saat melihat kolom komentar yang dimanfaatkan sebagai penarik traffic pada setiap postingan. Penutupan TPA Suwung menjadi simbol nyata dari situasi ini. TPA Suwung ditutup dengan pengamanan tetapi tanpa dialog yang cukup. Seolah-olah masalah selesai dengan menutup satu titik. Tapi efek penutupannya menjadi persoalan baru yang justru menyebar kemana-mana. Ketika dialog tidak dibuka, ruang publik jadi bingung. Apalagi dengan minimnya sistem yang disiapkan untuk menggantikan TPA Suwung. Beberapa malah muncul curiga. Apalagi ketika bersamaan muncul wacana proyek-proyek baru di kawasan tersebut. Sulit untuk kita tidak bertanya, apakah ini murni soal lingkungan, atau ada agenda lain yang berjalan bersamaan? Dan kemana negara yang seharusnya bisa hadir dengan kemampuan fiskal yang pastinya menyentuh angka miliaran dari pungutan yang selalu dilakukan oleh pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi di Bali? Ribet banget ya ngomongin politik di sini. Nah, supaya nggak tambah bingung, silakan ketik di link.id/montverna. Anda bisa menemukan buku Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia. Buku politik terbaru saya secara digital. Siapa tahu bisa menjawab beberapa hal terkait carut-marut masalah politik Indonesia yang sedang kita alami. Kemudian, kita akan berbicara lagi tentang TPA Suwung. Akar persoalan ini merupakan akumulasi dari penundaan yang panjang ketika sistem pendamping yang ada di TPA Suwung dibiarkan bertahun-tahun, padahal regulasi nasional sudah menuntut perubahan dan bahkan aturannya sudah muncul di tahun 2008. Maka krisis hari ini adalah konsekuensi. Yang menjadi masalah ketika krisis itu datang, respon yang muncul justru parsial. Hulu ditekan untuk rapi, tetapi hilir belum siap. Masyarakat diminta disiplin, tetapi negara belum sepenuhnya hadir sebagai penyedia sistem. Seolah-olah rantai pengelolaan sampah itu dipotong di tengah-tengah. Dan yang tersisa hanya tuntutan di bagian awal, dibalut aturan-aturan baru. Dalam situasi seperti ini, sulit menghindari kesan bahwa ada semacam pelepasan tanggung jawab yang terjadi secara halus. Bukan dalam bentuk pernyataan saja ya, tetapi dalam praktik sehari-harinya. Negara tetap hadir dalam bentuk aturan, tetapi absen dalam bentuk layanannya. Padahal jika merujuk kembali pada kerangka hukum yang ada, kehadiran negara itu bukan pilihan, melainkan kewajiban. Coba saja lihat, seberapa banyak isu tentang sampah yang dibahas diselesaikan oleh para pejabat, oleh orang yang punya kuasa untuk melakukan aturan di level mereka. Terlihat masih minim jika dibandingkan berita terkait pejabat melakukan selebrasi-selebrasi yang dipertontonkan di masyarakat. Persoalan sampah di Bali tidak bisa terus dibingkai sebagai masalah perilaku masyarakat saja. Ini jelas-jelas masalah sistem, persoalan kebijakan, dan masalah keberanian politik untuk mengakui tanggung jawab. Masyarakat boleh diajak, desa adat bisa dilibatkan, tetapi semua itu tidak bisa menggantikan peran pemerintah daerah, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Bali memiliki sumber pendanaan yang tidak kecil melalui retribusi dan sektor pariwisata yang seharusnya bisa dikonversi menjadi sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bayangkan pola utopis ini. Masyarakat sebagai pengelola sampah di sumber seperti pemilahan, lingkungan mendistribusikan pengolahan di level yang lebih besar. Desa adat sebagai penguat nilai dan norma, dan negara sebagai penanggung jawab sistem secara utuh yang benar-benar diimplementasikan dengan pendanaan yang clear tanpa korupsi. Tanpa itu, persoalan ini akan terus berulang dan setiap kali akan terus berulang juga. Yang berubah cuma bentuk konfliknya, bukan akar masalahnya. Jadi menurut Anda, siapa yang bertanggung jawab mengurus persampahan duniawi ini? Silakan ramaikan kolom komentar. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.